bahwa aku pertama-pertama begitu. Tapi akhirnya gitu, ketika aku mulai menulis, mulai mengerjakannya, aku merasa aku nggak paham banyak gitu loh tentang masalah ini. Aku belum terlalu tahu banyak gitu loh. Tapi makanya ketika aku tertarik di masa... Ya, Oke, halo sobat muda semua. Senang rasanya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, tamu yang mungkin sebagian orang sudah kenal dan juga mungkin juga belum kenal. Untuk itu minta kesediaannya Yeshuren deh terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. oke, perkenalan dulu ya. Oke, halo semua. Kenalkan, aku Yeshurun Secondary Stories. Ya, biasa dipanggil Yes. Aku saat ini sudah berusia 23 tahun dan aku aslinya dari Jakarta, tapi aku berdomisili di Bali karena saat ini aku sedang studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Aku angkatan 2016, ya sekarang semester 8, sedang menyelesaikan skripsi dan menuju koas. Kayaknya itu aja deh. Oke, nah jadi teman-teman sudah tahu ya, namanya Yeshuren dipanggil Yes gitu ya. Ya. Oke, apa arti namanya itu ya? Yes, ada nggak arti namanya? Oke, arti namaku memang sebenarnya ada, itu diambil dari Alkitab. Waduh, Tuh. rohani sekali. Iya. Jadi itu emang diambil dari Alkitab, artinya yang benar, the right one. Wah, Gitu. the right one. Oke, jadi siapa tahu teman-teman ada apa? Nanti kalau punya anak mau butuh inspirasi nama, boleh lah ya, pakai nama the right one. Boleh, boleh, boleh. Sangat didukung. Oke, nah sekarang aktivitasmu ngapain aja ya? Ya, ini karena situasi pandemi saat ini, jadinya aku sedang berada di Jakarta. Di Jakarta ini saat ini aku sedang menyelesaikan skripsiku sih. Seperti itu. Oke, jadi apa ya, masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Iya, betul banget. Berarti apa ya, cukup terganggu juga ya, bermasalah juga ya gara-gara pandemi ini, atau Ya, so far lancar aja? justru ya cukup terganggu karena kan seharusnya kan aku ambilnya tuh di Denpasar, aslinya ambilnya di rumah sakit. Cuma karena situasi COVID yang tidak menentu seperti ini, kemudian rumah sakitku katanya menjadi rujukan untuk pasien COVID, jadi aku nggak bisa ambil data sama sekali ke sana kan. Akhirnya setelah dengan izin dan segala macamnya, akhirnya aku bilang pindah, aku ambil data di Jakarta dan diizinin sama dospingnya. Jadi begitu. Oke, jadi para pejuang-pejuang skripsi gitu ya. Jangan menyerah, Jangan menyerah. kalian bisa kok selesaikan skripsi. Angkatan 2016 kita wisuda tahun ini ya. Asik. Ya tapi tetap apa ya? Pasti ada jalan lain lah ya, gitu ya sih. Jangan menyerah dengan keadaan. Gitu Pasti loh. ada kok. Justru unexpectable banget, nggak Ya, nyangka bahwa justru dosbingnya langsung ACC ya udah pindah aja, ganti aja gitu loh, ambil datanya di Jakarta gitu ya loh. betul. Jadi bagi teman-teman yang pusing nggak akibat apa data yang belum didapat atau susah, kalau usaha pasti mungkin ya hubungi dosen pembimbing, cari solusi sama-sama. Oke, saya mau tanya nih ya, dari sekian banyak jurusan, kenapa kamu ngambil kedokteran? Wow, it's a very long story. Ya, oke, Tapi memang ketika ditanya dari dulu, aku terutama sekitar SMP, SMA ya, memang kalau ditanya apa yang mau jadi jurusan kuliah aku cuma mikir paling top list itu pasti kedokteran gitu loh. Aku nggak pernah mikir yang lain karena aku merasa aku tidak terlalu tertarik untuk berkecimpung di dalamnya gitu loh. Sejauh sampai aku selesai di SMA pun aku tetap mengatakan kedokteran itu yang paling menarik buat aku. Ya, kemudian dia ditambah dengan doa dan kisah yang panjang ya, akhirnya ya memang tetap memilihnya kedokteran gitu sih. oke. Tapi karena apa? Misalnya karena profesi kah? Karena memang ada satu panggilan atau bagaimana? Kenapa? Mungkin pertama kalau mau jujur ngelihat sih dari gimana ya, pasti ada beberapa tokoh yang memang aku lihat gitu loh. Salah satu adalah cerita yang paling menarik aku menjadi dokter itu adalah mendengar cerita tentang dokter kandungan ya yang nolong mamaku dulu melahirkan. Aku sampai ketemu dokternya gitu loh dan cerita pengen jadi dokter gitu loh. Itu sih satu. Kemudian ya memang akhirnya ada panggilan ketika
mikir, ih melayani kayaknya untuk dan pekerjaan apa yang menarik gitu loh, yang cocok gitu. Aku makanya akhirnya melihat di dunia kedokteran ya suka aja gitu. Dulu bantu aku ya dari gereja gitu loh, bantu pelayanan kesehatan gitu. Coba bantu ngurusin obat, ngobrol sama dokter, ya itu menurut aku hal yang seru dan menarik buat aku gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin yang mendengarkan ini ada yang masih SMA gitu ya, Iya. dan mau melanjut ke kedokteran, apa saran dari Suren untuk teman-teman? Oke, ini buat aku terutama untuk kedokteran di zaman sekarang ini ya. Ini mungkin agak sedikit terdengar tidak enak, tapi aku lebih baik membeberkan faktanya gitu loh. Yang satu, jangan akhirnya pernah berpikir kedokteran itu adalah suatu hal yang mengubah paling umum ya yang aku lihat terutama angkatanku atau angkatan atasku itu adalah kedokteran itu bisa mengubah situasi ekonomi gitu loh. Padahal kenyataannya sekarang tuh udah enggak dengan era BPJS atau segala macam. Jadi ya dokter akhirnya tuntutan pelayanannya itu lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau berbicara mengenai status sosial, ya itu memang tidak akan terkalahkan gitu loh. Kita harus akuin gitu loh bahwa dokter masih dipandang orang ya sebagai orang yang membantu gitu loh. Jadi status sosial rasa besar terima kasihnya juga ada. Walaupun dengan zaman pandemi sekarang aja nyinyirannya juga tambah banyak gitu ya gitu. Nyinyiran komentaran netizennya juga tambah banyak gitu kepada dokter ya. Kita harus akuin itu. Jadinya dan yang kedua, yang mau masuk jadi kedokteran jangan langsung berpikir ah masuk kedokteran itu susah gitu loh. Hmm. Itu sih yang menurut aku tidak pernah ada di kamusku ya. Oh, masuk kedokteran itu adalah jurusan yang susah, jurusan yang berat. Justru coba aja gitu loh. Itulah satu kesempatan gitu loh. Maupun kamu di kampus manapun gitu loh. Untuk masuk kedokteran itu coba. Tapi memang harus aku akuin harus ada passionnya dulu gitu loh. Harus ada passionnya, harus ada keyakinan yang bulat sekali untuk menjadi dokter. Karena memang kuliah kedokteran itu tidak mudah gitu loh. Dengan apalagi yang aku yang mau koas, jam kerja yang akan panjang gitu loh. Dengan situasi rumah sakit yang bisa jadi hektik, rame banget gitu loh. Kita harus bisa ngenalin situasi dalam waktu yang cepat gitu loh. Itu yang harus bisa menjadi dasar kuat mentalnya dokter sih gitu untuk teman-teman yang mau masuk ke dokteran. Ya, jadi teman-teman yang mau masuk kedokteran, ingat nih ya, jadi saran-saran dari Isuren gitu ya, dan mungkin ini menjadi apa juga referensi juga bagi teman-teman semua. Nah, eh, apakah kuliah kedokteran itu cukup padat kah atau bagaimana sih? Oke, kalau misalkan mau ngomong jujur, pertama kali pasti teman-teman yang ini mau masuk kuliah kedokteran dengar, ah kuliah kedokteran kerjaannya begadang, nggak bakal bisa main, hahaha, segala macam gitu. Satu, itu kebohongan besar, oke? Gitu. Aku jujur gitu ya, aku di kedokteran dan aku masih bisa menikmati banyak sekali waktu dengan teman-temanku. Selama yang penting manajemen waktunya baik. Apakah Hmm. kuliahnya padat? Betul, bakalan padat banget gitu. Karena ada tugas bikin paperwork yang sendiri, tugas bikin tulisan yang berkelompok, presentasi, segala macam, diskusi, persiapan kasus, dan segala macam. Apakah itu memakan waktu yang banyak? Iya. Belum lagi dengan ujiannya ya satu blok langsung ujian. Dan itu materinya bisa sampai 40 PPT, 30 PPT, segala macam. Tapi apakah itu akhirnya kita tidak bisa bermain-main dan senang-senang? Itu bohong gitu. Yang bilang akhirnya anak kedokteran nggak tidur sama sekali, kerjaannya belajar terus, nulis terus, enggak gitu loh. Aku menikmati waktuku bersama teman-temanku gitu loh. Jadinya yang penting adalah memang manajemen waktunya gitu kok. Ternyata kita masih bisa seru-seruan kok di kedokteran. Anak kedokteran tidak sekutu buku, tidak semuka laptop itu kok gitu loh. Iya, kenapa saya tanya ini? Karena saya dengar-dengar Esuron cukup aktif gitu ya, mengikuti lomba-lomba yang ada. Jadi makanya saya tanya, padatkah? Tapi kalau padat kok bisa ikut lomba? Nah, sebelumnya eh, boleh cerita dong, kamu pernah ikut lomba apa aja sih? Dan sejak kapan? Oh, wow, oke. Um, iya betul, aku mengikuti beberapa perlombaan di Fakultas Kedokteran. Lebih tepatnya, jadi aku ada kesempatan keliling ke beberapa kampus masih di Indonesia. Berharap ada kesempatan nanti bisa ke luar negeri.
Amin. Yang paling pertama itu aku adalah semester 2. Aku paling pertama itu adalah semester 2 tahun 2017 betul. Aku itu mengikuti lomba temu ilmiah nasional di saat itu dari bikinan Badan Penelitian Ilmiah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, ISMKI. Jadi di bawah Bapin ISMKI, itu aku di Jakarta lombanya. Dan itu lomba pertamaku semester 2 tahun 2017. Dan aku terakhir lomba itu tahun 2019 bulan Agustus kemarin di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi Yesuren Yes cukup aktif juga ya mengikuti perlombaan. Pertanyaan saya gini, kamu kenapa mau ikut lomba gitu loh? Apa sih yang ingin kamu capai? Apa sih yang ingin kamu cari gitu loh? Oke, ya ini sebenarnya ada cerita pribadi juga ya. Sebenarnya kalau bicara ikut lomba, kenapa dan aku mau ikut lomba, itu memang aku adalah orang yang cukup kompetitif dan bisa dikatakan sejak SMP. Oke, Gitu loh. sorry, berarti kamu sejak SMP sudah pernah ikut lomba kan? Sangat Bahkan aktif. SD. SD, oh. Jadi gitu guys, jadi bukan baru kuliah dia baru ikut lomba, ternyata dari kecil sudah ikut lomba gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Oke, kalau dibilang, iya bahkan kalau misalkan ditanya kompetitif, aku sejak SD. Aku ngomong, ini aku cerita aja jujur, aku itu dulu pertama kali ikut lomba adalah lomba cerdas cermat Alkitab. Waduh, ya. Aku lomba cerdas cermat Alkitab dari Departemen Agama gitu. Dan itu aku ikut 2 kali. Jadi itu tim, memang kita main tim dan itu kita dua-duanya juara 1. 2 kali jadi kita main itu juara 1. Itu SD. Terus SD aku sempat ikut Olimpiade Sains sampai tingkat provinsi gitu. Lalu SMP aku ikut lomba bahasa Inggris, Olimpiade Sains lagi. SMA aku lebih banyak ikut Olimpiade Sains dan Olimpiade Biologi Kedokteran begitu, paling banyak. Nah, memasuki kuliah jadi itu dari tahap SD, SMP, SMA akhirnya jiwa kompetitifku memang agak terbangun gitu ya. Gitu loh, bahwa aku akhirnya suka untuk mencari pengalaman lebih gitu, nggak suka gitu jadi mahasiswa ya udah cuma kuliah, duduk, diam gitu. Untuk itu aku tuh justru emang pertama kali masuk kuliah yang aku cari juga lombanya tuh. Emang kayak gimana sih lomba di kedokteran gitu loh. Sampai akhirnya aku gabung di organisasi ilmiah dan akhirnya itu aku ikutin. Ketika ditanya apakah ada alasan pribadi? Iya. Yang pertama pasti mau bagusin CV. Kita nggak ngebohong gitu loh. Betul. Mau bagusin CV dong gitu. Dari organisasi juga pasti ada harus prestasi yang ditorehkan. Gitu. Kemudian yang kedua, memang aku ingin mencari pengalaman yang berbeda dari mungkin teman-temanku yang seangkatanku gitu loh. Mencari satu pengalaman bahwa kuliah itu nggak hanya sebatas di ruangan kelas aja, tapi kamu bisa dapat satu experience, satu pengalaman yang jauh lebih lagi di luar sana gitu loh. Justru akhirnya bertemu kampus lain. Kemudian goal yang ketiga ya memang udah target sih. Pokoknya kalau udah di Bali sekalipun ya aku pengen jalan-jalan gitu loh. Kalau bisa dibayarin kampus kenapa enggak gitu. Oh. Nah, ini yang paling menarik ya. Oke, jadi kita bisa tahu ya alasan-alasan kenapa Yes akhirnya mau ikut lomba, dan menarik bahwa betul bahwa justru di masa-masa kuliah itulah waktu kita untuk mengembangkan kapasitas diri ya, dan termasuk ikut lomba adalah bagi saya itu adalah hal yang baik untuk mengembangkan kapasitas diri, dan berikutnya itu menyusul gitu loh, maksudnya mau jalan-jalan dibayarin itu plusnya gitu ya, itu hadiah berikutnya. Tapi itu sangat menarik dan mungkin teman-teman bisa meniru atau ya memahami bagian ini dengan baik sehingga jiwa kompetitifnya mulai nih gitu ya. Ayo kembangkan kapasitas diri dan begitu banyak peluang-peluang yang ada. Tapi gini ya. Tapi dari cerita kamu kayaknya kamu selalu menang gitu ya, berhasil. Pernah kalah nggak sih? Oh, justru lebih banyak kalahnya dulu. Nah, ini. Lah, kalau kamu kalah itu gimana sih? Kamu down kah? Atau butuh waktu recovery lagi? Atau oke, saya kalah, next step gitu? Atau gimana? Sempat merasa seperti itu sih. Karena jujur, yang cerita aku masuk ke UI itu sebenarnya setelah aku mencoba 3 tahun. Oke.
Jadinya yang terakhir aku masuk Agustus 2019 kemarin itu UI, itu adalah lomba yang benar-benar aku incar sejak zaman maba. Oh, Benar-benar aku incar itu sejak maba dan aku baru lulus itu setelah tahun ketiga. Gitu. emang Itu kenapa? udah Emang semester kenapa? 6. Apa sih? Ini lomba yang seperti apa sih? Maksudnya Oke, jadi kriterianya seperti jadinya apa? jadinya kalau misalkan ditanya lomba yang paling banyak aku ikutin di kedokteran itu adalah lomba karya tulis ilmiah. Aku paling Hmm, suka bikin tinjauan pustaka atau bikin penelitian hmm, gitu. Jadinya dan yang aku ikutin di UI ini 3 tahun berturut-turut adalah lomba tinjauan pustakanya. Benar-benar 3 tahun aku coba ikut, jadi 2 tahun pertama itu benar-benar gagal gitu. Apakah aku pernah merasa down? Ya, aku apalagi dulu berpikir aku yang memang sudah memiliki dasar fondasi yang kuat di penulisan gitu loh. Di menulis, jadi aku sudah menulis, memaparkan data sebaik mungkin semuanya dengan sejelas-jelasnya. Tapi ternyata ada satu senior yang cukup menohok aku ketika di masa-masa kala down itu. Senior itu benar-benar menohok dengan bilang, kamu loh jangan lulus itu adalah cerita baru gitu loh. Kamu sudah berbuat yang terbaik gitu loh. Tapi ingat, ini adalah lomba karya tulis ilmiah yang dinilai itu, yang lulus adalah sesuai selera juri gitu loh. Ketika papermu tidak memenuhi ekspektasi juri, tidak menarik buat juri gitu loh. Ya, tidak mungkin tidak sesuai dengan topik bahasan yang tertarik oleh juri, ya kamu nggak lolos gitu loh. Lomba ilmiah tuh sesubjektif itu. Tapi makanya akhirnya dari situ sih aku sadar, oh ya udah terus gimana dong akhirnya kita minimalisir ya. Dia bilang, ya buatlah sebaiknya, paparkan data sejujurnya apa yang kamu dapat itu yang kamu paparkan, sampaikan dengan bahasa yang sangat menarik. Bahkan dari judul, buatlah judul yang menarik gitu loh, biar juri tuh bacanya semangat, juri tuh bacanya mau gitu loh. Ya dari situ sih aku belajar banyak dan yang memang akhirnya itu sih yang setelah 3 tahun itulah yang UI itu paling berkesan akhirnya setelah 3 tahun aku akhirnya bisa masuk UI setelah jadi aku nggak diterima masuk UI, aku masuk Udayana, lomba UI gagal, akhirnya baru tahun ketiga itu aku akhirnya masuk UI gitu loh. Ngerasain lomba di UI. oke. Jadi sebenarnya eh, ada proses jatuh bangun lah ya di Pasti, situ pasti, dan pasti. tidak gampang gitu loh. Ada tidak instan begitu saja dan ada proses yang panjang. Ini yang mungkin teman-teman juga kepengen tahu adalah bagaimana cara kamu bertahan dalam proses itu. Ya, bagi saya 3 kali ikut itu bukan proses yang mudah karena kamu akan coba lagi gitu ya dan harus mungkin siap kalah lagi atau siap gagal lagi. Nah itu bagaimana tetap setia menjalani proses itu? Kalau memang dari aku yang pertama, apa sih, kembali lagi akhirnya apa yang menjadi goalmu gitu loh. Apa yang menjadi tujuan kita. Itu satu yang paling mendasar. Tapi memang apa yang akhirnya mendrive aku semakin kuat lagi, karena begini, ketika kamu di posisi kalah, pasti ada suatu momen juga kamu itu ada kesempatan kamu menang gitu loh. Justru akhirnya gunakanlah kesempatan yang dimana kamu lolos itu, setidaknya lolos aja gitu loh, jadi finalis bisa presentasi di kampus lain, gunakan itu yang menjadi satu motor kamu untuk berkarya lagi selanjutnya Ya. gitu loh. Karena banyak gitu yang pikir, oh ya udah coba kalah gitu loh, akhirnya nggak mau gitu loh. Kalau justru aku nggak mau, oke kalah, aku mulai cari dulu kekurangan, coba revisi dari kekurangan itu, akhirnya oh ada yang lolos gitu loh. Oh ternyata mendengar masukan juri begini gini gini. Itu aku pakai sebagai motor terus untuk berkarya. Jadi memang satu hal yang memang buat aku paling sulit, tapi itu harus dilakukan, dia berbicara mengenai konsisten gitu. Hmm. Karena itu yang menurutku menjadi tantangan terbesarnya, terutama bagi aku sebagai penulis gitu loh. Hmm. Karena aku lombanya menulis. Ketika kamu tidak memiliki pola yang konsisten dalam menulisnya gitu loh, semangat yang konsisten untuk menulis, itu yang namanya ikut lomba karya tulis itu akhirnya gampang. Oh ya udahlah udah gagal, mungkin aku bukan di menulis gitu loh. Banyak yang berpikir akhirnya begitu loh. Oh Betul. ya udahlah udah sekali lomba salah gagal nggak lolos, kayaknya emang bukan pas deh untuk di lomba menulis gitu loh. Belum tentu gitu loh. Memang saat itu ya mungkin kamu belum menyentuh hati juri aja. Itu Asik. aja prinsipnya. Ya, jadi saya pikir kata kuncinya konsisten gitu. Karena mengikuti lomba atau mengikuti satu hal yang butuh perjuangan itu ya harus konsisten. Karena tidak seinstan yang seperti tadi kita bahas.
dan kadang-kadang konsistenan kita lah yang akan membuat kita tetap bertahan, tetap survive. Karena kalau tidak tadi sangat mudah menyerah, akhirnya kita saya lebih setuju bahwa kita lebih baik menikmati proses daripada hasil. Betul nggak sih? Karena proses itu yang lebih seru loh. Jadi kalau kita tidak menikmati proses, hanya mau hasilnya saja ya nggak ada artinya gitu. Justru kita ditempa itu diproses. Dan saya yakin Yesuran dalam ikut lomba-lomba pun banyak ditempa diproses kan. Ketika kalah waktu SD nangis mungkin gitu kan, gak terima dan sebagainya. Tapi ya tetap betul nggak sih? Ya, kalau misalkan berbicara mengenai di tempat dan segala macam ya memang jujur, apalagi ya semakin kuliah, ya dramanya tuh semakin banyak gitu loh. Gitu loh, dramanya tuh semakin banyak gitu loh. Maksudnya ya ketika kerja kelompok, ada yang mungkin style-nya masih berbeda atau tidak sesuai atau gimana, ya itu ya bagaimana kita harus bisa atasi gitu loh. Itu yang menjadi salah satunya kita harus cari solusi bersamanya tuh bagaimana gitu loh. Jadi ya berbicara masalah konsisten. Belum lagi kalau aku ada beberapa karya, aku merasa aku perlu bimbingan dokter gitu loh. Belum ngejar bimbingan dokternya pagi-pagi, dokternya tiba-tiba nggak bisa, dokternya tiba-tiba sibuk, atau nggak tiba-tiba dokternya oke, tapi ternyata revisinya banyak banget. Ya itu gitu loh. Banyak yang dengar, revisinya banyak, berarti emang nggak cocok nulis. Ya, itu belum tentu gitu loh. Dengerin aja, mau terima gitu, dan jalanin. Dan justru ya memang kadang-kadang pas udah selesai lomba gitu loh, eh diingetin balik lagi gitu loh prosesnya. Iya ya, cerita, ngetik super panjang, sampai Ketawa sendiri begadang, ya. ketemu dokter pagi-pagi, itu jadi cerita ketawa sendiri gitu loh. Jadi cerita seru sendiri, bahkan ya menjadi momen yang menyenangkan bersama dokter pembimbingnya juga gitu loh, kalau berdasarkan pengalaman. Iya, seru banget ya pasti kalau Mm-mm. mengingat kembali perjuangan-perjuangan yang ada. Nah, itulah cerita dan itu bisa kita legasikan kepada anak cucu kelak gitu ya, kepada orang-orang yang bisa kita bertemu. Kayak hari ini misalnya, yes, bercerita kepada teman-teman semua. Tapi yes, Iya. kenyataannya adalah untuk apa ya, memiliki konsep pemahaman atau jiwa kompetitif yang benar seperti yes, ini di lingkungan kita saat ini itu sangat jarang sekali. Kenapa ya kira-kira? Nah, inilah sih kalau yang misalkan bahas seperti itu, mungkin akhirnya ada orang yang berpikir masih menargetkan berbicara mengenai juaranya, gitu loh. Berbicara hanya berpikir pada pokoknya harus mencapai target seperti ini, tetapi akhirnya tidak melihat experience-nya dari sisi yang lain gitu loh. Betul. Itu menurutku sih, karena mereka mungkin yang masih ya memikirkan hanya sekedar nilai, hanya sekedar ranking, hanya sekedar juara gitu loh. Tapi mengesampingkan apa yang menjadi pengalaman yang lain gitu loh. Ketika ya menurut aku ketika semuanya berpusat kepada diri sendiri gitu loh. Ketika semuanya hanya berbicara mengenai aku, ya hal itu akan bisa terjadi gitu loh. Tapi ketika kita melihat itu sebagai suatu pengalaman yang menyenangkan bersama orang lain, ya contoh ya bertemu orang lain, akhirnya bisa berkenalan mungkin dengan tokoh-tokoh lain yang kita belum pernah temui sebelumnya, justru akhirnya mereka setidaknya menyadari keberadaan kita gitu loh, dengan kita bisa presentasi, itu menjadi suatu pengalaman dan menjadi nilai tambah yang lain gitu loh, dibandingkan hanya sekedar untuk mengejar yang nilai juara atau ranking gitu loh. Kalau aku sih kesimpulannya karena masih berpusat pada diri sendiri gitu loh, karena masih berpikir diri sendiri, tidak melihat suatu pengalaman dari sisi yang lain gitu, hanya kepada akhirnya dilihat dengan kacamata yang sempit, itu yang menjadi kelemahannya. Akhirnya ya mungkin beberapa orang melegalkan secara segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Iya, jadi mari ya kita lihat diri kita masing-masing. Kita melihat apa ya dalam dalam bagian hari ini misalnya melihat kita selama ini sudah seperti apa sih memandang lomba, memandang kompetitif. Apakah kita hanya lebih peduli pada hasil atau pada proses? Dan dari hasil pembicaraan tadi ya, saya pikir lebih serunya di prosesnya sebenarnya. Jadi masalah kalah menang itu cerita kesekian lah ya. Iya, justru aku ketika pertama kali lomba, ya ketika lulus siapa sih yang nggak nargetin mau menang gitu loh. Siapa sih manusia mana yang udah lulus lomba, oh ya udahlah kalah aja nggak apa-apa kok, yang penting udah lulus. Enggak lah, pasti semuanya menargetkan mau menang gitu loh. Saya menargetkan mau menang. Oke, itu betul. Tapi jangan akhirnya kesampingkan apa yang menjadi pengalaman yang lain gitu loh. Justru makanya aku setiap kali aku selalu ngelisnya ya, setiap kali aku pergi keluar kota gitu, keluar kampus untuk aku ikut lomba, satu adalah ya pasti kita sebagai tim mau menang. Jadi kita mempresentasikan yang terbaik.
Kedua, itu di kota itu ada apa sih yang menarik, entah jalan-jalannya atau apa. Dan yang goal ketiga, ya entah jalan-jalan makannya. Yang ketiga adalah teman baru, gitu loh. Karena belum tentu, ya kita kan lomba kan pasti bertemu dengan orang yang berbeda, gitu Iya, loh. Belum benar. tentu dengan orang yang sama, gitu loh. Justru itu aku bilang, ih pengen kenalan ada anak dari kampus mana lagi sih yang ikut. Atau mungkin kayak aku makanya udah tua kemarin, wah oh my God gitu loh, dede-dede adik kelas sekarang tuh justru semangatnya lebih itu gitu loh, konsep ide mereka tuh lebih brilian gitu loh. Justru itu yang aku juga suka cari dari ketika aku ikut lomba keluar kota atau ke univ lain gitu loh. Oke guys, jadi kalau selama ini malas lomba karena takut hasilnya, dengar nih ceritanya Yes gitu ya. Dampak dari ikut lomba itu banyak bro gitu ya, bukan hanya Banyak sekali, banget, bukan banyak. hanya hasilnya saja, tapi banyak hal yang bisa didapatkan. Nah, Ya, mungkin Yes punya saran apa ya, pesan-pesan atau saran-saran kepada teman-teman supaya mereka juga mau punya jiwa kompetitif, mau ikut lomba, dan saya pikir itu hal yang bagus gitu ya. Kalau begitu banyak ya teman-teman di sekitar kita melakukan hal itu. um, apa ya? Sebenarnya gini, kalau pertama buat kalian yang masih baru mau memulai lomba ya. Aku katakan lomba apapun, entah kalian anak arsitektur, entah kalian anak manapun, kan istilahnya aku percaya setiap fakultas, setiap jurusan itu biasanya ada lombanya masing-masing ya di kampus yang menyelenggarakan gitu loh. Ya. Ya, entah arsitektur, teknik atau apapun. Pertama, ketika kalian punya ide gitu, tuliskanlah ide itu gitu loh. Entah dalam masih bentuk kerangka berpikir aja gitu loh, entah hanya dalam bentuk poin-poin apa gitu loh. Tuliskanlah gitu loh. Apa sih yang sedang ada gitu. Itu tuliskanlah ketika kalian anak arsitektur atau anak mungkin desain interior atau DKV, ketika ada punya ide gitu loh terlintas di kepalamu, tuangkan aja dulu dalam bentuk sketsa, dalam bentuk gambar. Kalau kalian yang memang anak-anak yang menulis karya tulis ilmiah, tuliskanlah gitu judul, poinnya apa, permasalahan apa. Nah, cuma kan gitu. Itu kan ketika punya ide. Biasanya yang lama adalah mencari ide gitu loh. Lihatlah permasalahan yang ada yang memang menarik bagi kamu untuk kamu bahas gitu loh. Jangan pernah juga menempatkan diri kamu berpikir, oh ya udah mengikuti ini yang sedang ramai dibahas gitu loh. Maka aku akan masukkan ini gitu loh. Padahal itu belum tentu cocok sesuai dengan kamu tertarik dengan permasalahan yang ada gitu loh. Aku kasih contoh bahwa aku pertama-pertama begitu. Tapi akhirnya gitu, ketika aku mulai menulis, mulai mengerjakannya, aku merasa aku nggak paham banyak gitu loh tentang masalah ini. Aku belum terlalu tahu banyak gitu loh. Tapi makanya ketika aku tertarik di masalah, aku jadinya penulisannya sekarang pusatnya itu di permasalahan saraf, di neurologi atau di psikiatri, permasalahan kejiwaan di kedokteran. Akhirnya gitu, mulai mencari masalahnya apa. Oh ternyata ini yang menarik gitu loh. Akhirnya mulai korek gitu. Karena ketika masalah itu menarik buat kamu, kamu pun akhirnya ide itu akan bermunculan dengan sendirinya. Gitu loh. Itu yang menjadi tipsku, itu yang tahap pertama ketika mencari ide dan bagaimana menuangkan ide. Kemudian yang kedua, seperti tadi balik ke awal, harus konsisten. Walaupun setidaknya mungkin masih lambat berproses atau bagaimana, setidaknya konsisten. Mulai mungkin setidaknya mencari bahan bacaan, mungkin yang suka desain mencari kayak mood board gitu loh, inspirasi untuk arsitekturmu, desainmu seperti apa gitu loh. Setidaknya itu tahapan-tahapan itu yang harus kamu lakukan gitu loh, mencari inspirasi. Kemudian mencari bahan bacaan. Jadi setidaknya biar kamu nanti nulis, kamu ngedesain, kamu ngegambar atau apapun, gak buta gitu loh. Setidaknya udah ada dasarnya gitu loh. Oh ini loh topik permasalahanku aku ambil dari ini loh, karena udah ada gitu loh yang aku udah cari. Kemudian dan yang itu, do it, lakukan aja. Mau bener mau salah, lakuin dulu, kerjain dulu. Nanti yang menilai benar atau salah itu ya mungkin kalian mau tanya kepada teman kalian yang lebih berpengalaman atau mungkin senior kalian atau mungkin dosen kalian, tanyakan itu. Tapi buat kalian yang belum tahu dan kalian mau mencoba, coba aja dulu. Tulis aja dulu. Gambar aja dulu. Kerjain itu dulu. Benar salah, pasti ada kesalahan yang kita lakuin. Aku pun ya sampai seperti ini pun masih ada melakukan kesalahan penulisan dan segala macamnya. Tapi ya jangan pernah takut untuk bertanya gitu. Ketika revisi, ya revisi gitu loh. Mau revisi ya udah
revisi tulisannya apa gitu loh. Revisi gambarnya apa. Yang penting jangan pernah takut mencoba dulu gitu loh. Jangan pikir menulis itu susah, menulis itu malas gitu loh. Menggambar itu susah, menggambar itu malas atau apapun yang kalian lakukan, mau lomba apapun, belajar itu susah, cerdas cermat itu susah, apapun, olahraga, atlet apapun, coba aja dulu. Gitu. Oke, jadi semoga tips ini bisa mendorong teman-teman. Saya pun mungkin setelah ini akan ikut lomba lagi, yes. Boleh. Saya juga sudah cukup lama nggak pernah ikut lomba lagi. Jadi mungkin setelah ini saya akan ikut lomba. Kebetulan ada juga beberapa penulisan artikel yang bisa diikuti. Poinnya adalah sebenarnya informasi banyak banget. Lomba itu banyak banget, apalagi di masa-masa kayak gini ya. Betul. Saya nggak tahu ya. Lomba begitu banyak. Ya. Nah kita mau aja nggak melakukannya dan kesempatannya begitu banyak. Dan tadi yang menarik, yang poin yes yang pertama adalah kita harus kita harus mau mengembangkan diri ya, mau mengeluarkan semua potensi yang ada. Karena bagi saya justru di masa kuliah lah itu the golden time kita untuk mengembangkan semua. Nanti kalau sudah kerja, ya sudah kita hanya akan fokus di pekerjaan kita, ya nggak sih? Kalau kamu dokter, ya kamu cuma dokter lagi. Nanti kalau ngambil spesialis, ya cuma di situ terus sampai mati gitu ya. Tapi justru di masa kuliah kita bisa eksplor banyak hal. Betul. Ya, senang rasanya bisa berbincang-bincang dengan Yes gitu ya. Thank you so much karena for ini having me. Karena ini cuma di YouTube kan nggak boleh lama-lama juga sih. Tapi sama saya semua teman-teman dapat mendapat inspirasi, digerakkan kembali, diberi semangat yang baru untuk mau yuk ikut lomba dan ikut lomba banyak manfaatnya. Sekali lagi terima kasih untuk Yes, tetap sehat, tetap semangat, semoga skripsinya cepat selesai dan yang thank you. Yang terpenting menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman semua juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan share. Oke, terima kasih. Thank you so much. Yo.